Oke, hari ini Poco F7 resmi di Indonesia ya. Udah launching, udah first sale juga. Tapi pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan kita hands on si HP-nya langsung ya. Mungkin kalian udah pengen kebelet pengen beli ini tapi masih ragu ya. Gue pengen lihat dulu HP-nya kayak gimana. Nah, kalian bisa nonton video ini sampai akhir supaya tahu gimana impresi pertama soal Poco F7. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, kita cekin dulu untuk beberapa fitur-fitur utama dari Poco F7. Ini tertulis di bagian belakang ya. Yang pertama pasti udah chipsetnya ya, Snapdragon 8S Gen 4. Terus ini baterainya pakai yang 6500 mAh. Dan dia layarnya juga di 6,8 inci 1.5K resolusinya, udah AMOLED 120 Hz, dan kameranya pakai 50 megapiksel dengan OIS, dan dia udah IP68, berarti artinya kalau kecebur kena air hujan itu nggak masalah, nggak bakal rusak gitu ya. Dan ini sudah dibuat di Indonesia, jadi sudah resmi. Warna yang dipilih adalah warna putih, dan ini pakai storage yang 512 GB. Oke, seperti biasa, dapat si Poco-nya beraksi di bagian atas, dan kita cekin untuk dokumen-dokumen. SIM ejector, aman ya. Jadi di bagian atasnya tadi kita dapat stiker, terus ada buku petunjuk, casing, dan SIM card ya. Nah, ini dia HP-nya. Sekali lagi ada beberapa fitur-fitur highlight. Oke, dapat charger 90 watt. Dengan USB Type-A, seperti biasa ya. Jadi kabelnya kalau misalkan kalian mau cari baru, ya harus cari yang spesial. Karena dia membutuhkan 6 ampere ya, kalau nggak salah ya, Riz ya, buat ngedapetin si Xiaomi Hypercharge-nya. Ini di sini tulisannya ada 6,1 ampere dan 4,5 ampere untuk ngedapetin si 90 watt Hypercharge-nya. Kita kasih lihat untuk warna putihnya seperti apa. 3, 2, 1, boom! Ih, cakep loh. Warnanya, jadi dia gradasi gitu ya. Bukan gradasi, dibagi jadi 2 bagian warna putihnya. Yang bawah ini putihnya kayak putih gading, dan bagian atas, atau kebalik ya? Oh, oke. Tergantung pencahayaan tuh ya. Tuh, jadi kayak ada perubahan warna gitu di antara putih yang bagian atas dan bagian bawah. Finishingnya ini dia pakai matte. Jadi kalau misalkan gua pegang-pegang nih, nggak kelihatan fingerprint. Dan di bagian kameranya juga, wow, banyak banget coraknya nih ya. Nih kalau kalian perhatiin di bagian framing kameranya dia pakai metallic finish gitu. Dan di tengahnya juga ada garis warna hijau, sama kayak yang versi spesialnya yang warna silver itu. Jadi di bagian kamera ini nggak ada yang beda. Hanya di bagian warnanya aja yang menurut gue lebih kalem kali ya. Kalau misalkan gue harus pilih Poco F7, mungkin gue akan pilih yang warna putih ini. Karena yang warna hitam, satu itu terlalu biasa, basic kali ya. Dan yang warna silver itu menurut gue terlalu, apa ya, keren sih, eksklusif gitu ya. Ada tulisan limited edition-nya juga. Dan ada logo Snapdragon-nya. Tapi menurut gue yang warna putih ini lebih, I don't know. Gue suka aja sih warnanya. Beda gitu ya. Dan dia juga nyatu dengan bagian frame-nya yang silver nih. Dan udah menggunakan finish yang aluminium. Karena di Poco F6, dia itu pakai polikarbonat ya, kalau nggak salah pakai plastik frame. Kalau di sini udah pakai aluminium. Ketahuannya karena ada garis-garis antenanya. Oke, di bagian atas ini buat mic. Bagian samping kanan HP-nya ini ada volume rocker, volume button, dan ada power button. Bagian bawah speaker, USB Type-C, dan ini SIM ejector. Samping sebelah kanannya nggak ada apa-apa ya. Nah ya, kita dapat dual SIM. Dan kita langsung nyalain aja kali ya si HP-nya. Dan sekalian gua mau ngebacain buat spek dari Poco F7. Oke, untuk spek Poco F7 sendiri, dia pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 dengan 12 GB RAM dan storage di 512 GB. Dan dia punya layar di 6,83 inci AMOLED 120 Hz dengan resolusinya ada di 1280 x 2772 pixel. HDR10+. Untuk brightness sendiri, dia ada di 1800 untuk HBM-nya dan peak-nya itu ada di 3200 nits.
Nah, untuk bobotnya sendiri dia lebih berat dari Poco F6 ya, ada di 215 gram dengan aluminium frame dan glass back. Dan dia juga punya IP rating yang lebih baik di IP68. Untuk kameranya sendiri dia ada di 50 megapiksel main kamera dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 20 megapiksel selfie-nya. Untuk speakernya sendiri dia stereo, NFC ada, AR blaster juga ada, dan pakai 2.0 USB dengan OTG. Untuk fingerprintnya pakai in-display fingerprint optical, dan untuk baterainya ada di 6500 mAh dengan wired charging 90 watt. Dan untuk OS sendiri sudah HyperOS 2 out of the box. Oke, ini dia tampilan awal kalau misalkan kita udah ngebooting Poco F7 dari awal banget ya. Gua mau ngecekin apakah masih ada bloatware di sistemnya, bagian samping biasanya. Dan ada ya, ada beberapa aplikasi yang udah pre-installed di sini. Tapi gue juga mau ngecekin buat storage yang tersedia untuk kita saat pertama kali kita nyalain si HP-nya. Sip, dan di sini udah kepake 34,2 GB yang isinya itu sistem di 11 GB dan berkas sistem di 22 GB. Tapi di sini ada yang menarik karena ini gua kurang paham juga ya kenapa penyimpanannya tulisannya itu 512 ditambah 16 GB. Kalau misalkan ada yang paham artinya apa, kalian bisa tulisin aja di kolom komentar ya. Nah, untuk hal pertama yang pengen gua coba saat setup si HP-nya adalah gua pengen tahu berapa benchmark score dari Poco F7 secara real time ya. Gua nggak mau masukin ke kulkas, gua nggak mau pakai cooler, jadi gua akan benchmark Poco F7 langsung di suhu ruang. Ini tuh sekitar 22 lah ya, dan kita coba langsung benchmark real time. Oke, setelah kita benchmarking untuk Poco F7 menggunakan Antutu dan Geekbench, kita dapat hasilnya. Ini dia 1.944. Gile. Ini skor yang luar biasa tinggi ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk Geekbench 6, itu ada di multicore-nya 6.300-an poin. Wow, yang mana ini skornya bisa dibilang mendekati atau mungkin sama kali ya, sama Poco F7 Pro. Yang mana itu kakaknya di atasnya, yang harganya itu lebih mahal gitu. Dan kalau misalkan kita bandingin dengan Poco F6 yang pakai Snapdragon S Gen 3, ini peningkatannya juga lumayan ya. Kalau misalkan Poco F6 itu Antutunya di 1,4 jutaan sekitar, dengan Geekbench itu ada di 4.000-an poin untuk multicore-nya. Nah, di sini jauh lebih tinggi gitu ya. Oke, sekarang kita cobain buat main game. Di sini gue pakai Wuthering Wave dan kita cek untuk settingannya. Grafisnya ini ada di settingan. Oke, ini habis gue custom tadi ya. Jadi untuk grafisnya di quality paling pojok kanan dan FPS-nya juga gue mentokin ke 60 FPS. Jadi di sini settingannya kayak warna merah gitu ya. Udah gaspol abis. Oke, kita coba. Wow, gils, dari tadi tuh nggak ada frame rate drop sih. Wow, ini padahal mentok kanan ya. Ya, gue ngerasa happy sih, fun banget main game yang berat dengan settingan mentok kanan, 60 FPS, gue bisa dapetin gameplay yang smooth banget. HP-nya sendiri ini nggak terlalu panas ya, di bagian belakangnya. Dan by the way, gue masih ada di lokasi yang sama tentunya. Ruangan ber-AC nyaman sih, main pakai Poco F7. Walaupun game berat kayak gini ya. Nice. Dan menurut kalian, Poco F7 ini untuk performance-nya nih, menariknya diadu sama HP apa ya? Boleh banget buat ditulisin di kolom komentar, nanti kita bikinin videonya untuk comparison. Karena udah lama nih nggak Battle Royale, nggak speed test, ya yang berhubungan dengan performance. Pas lagi ada HP-nya juga. Nah, di bagian layarnya sendiri tadi gue sempet ngobrol-ngobrol sama Haris dan Nata yang mereka bilang kok layarnya bagus gitu ya pas mereka lihat sekilas. Dan gue jelasin kalau misalkan layar ini tuh lebih gede secara ukuran ya ketimbang Poco F6. Dan dia juga resolusinya sedikit lebih gede juga dari Poco F6. Entah, gue nggak tahu ya, mungkin bezelnya juga lebih tipis. Dan karena dia punya frame yang warna silver, jadi lebih seamless aja gitu bentukannya kelihatannya. Dia juga punya brightness
yang HBM-nya itu ada di 1800. Jadi kalau misalkan gue kasih lihat kayak gitu tuh, udah terlalu cerah ya, overexpose. Nah, untuk peak-nya sendiri dia ada di 3200 nits ya, dan dia pakai 120 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi kalau misalkan kita buka tutup aplikasi kayak gini, wih, lancarnya. Dan gue pengen ngecekin juga sih untuk kompatibilitas HDR-nya. Karena kalau misalkan kita cek di YouTube, ada HDR. Dan kalau misalkan kita lihat di Netflix, kita dapat widefine di L1 dan HDR kapabilitasnya itu ada di HDR10, HEVC dapat, Dolby Vision juga dapat. Jadi ini udah kelasan apa ya? Kelasan flagship kali ya. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton atau kalian ya yang berhubungan dengan visual lah, dari layar Poco F7 ini udah kasih yang terbaik untuk kalian. Oke, buat ngetesin speakernya, di sini gue mau ngetes untuk buka salah satu YouTube Best Indotech juga. Jadi kita ngecekin untuk kualitas vokal kali ya dari si HP-nya, baru nanti kita cek untuk lagu gitu ya. Nah ini gue naikin volumenya dikit-dikit sampai ke titik yang nyaman buat gue untuk denger suara dari speakernya. Coba main Switch ini sama keluarga gua. Nah, kira-kira worth it atau enggak? Terutama ya ini udah 8 tahun ya dari Nintendo Switch pertama, yang mana Best Indotech juga sempat review pas awal-awal mulai YouTube ya, sekitar 6-7 tahun lalu, dan views-nya juga luar biasa banget. So, Oke, dari tingkat volumenya sendiri, ini gue biasanya ada di 40 atau 50 ya kalau gue lagi nonton YouTube dan segala macam, tapi di sini gue harus naikin sampai ke 60. Jadi gue bisa bilang tingkat volumenya di sini entah kenapa agak rendah gitu ya ketimbang HP sebelumnya. HP sebelumnya tuh gue pakai iPhone 16 Plus ataupun Galaxy S23 gitu. Nah, di sini gue harus naikin sedikit. Nah, sama buat baterainya sendiri, kalau misalkan kita bandingkan dengan Poco F6 generasi sebelumnya, di sini itu 6500 mAh. 1500 mAh lebih besar ketimbang sebelumnya. Jadi seharusnya itu secara teori lebih awet juga. Kalau sebelumnya itu di 5000 mAh. Jadi gue berharap sih untuk HP ini bisa digunakan seharian atau bahkan 2 hari gitu ya. Dan dia untuk kecepatan chargingnya juga sama di 90 watt. Mantap! Dan terakhir buat body, kalau misalkan gua genggam HP-nya, itu gua berasanya memang lumayan besar karena dari segi body ini juga lebih gede ya, lebih ukurannya tuh dimensinya lebih gede ketimbang Poco F6. Dan gue juga sulit untuk menjangkau bagian atas si HP-nya. Jadi lebih asik kalau misalkan kita pakai langsung 2 tangan sekaligus gitu ya. Dan kalau misalkan kita masukin ke dalam celana, ke dalam saku, maksudnya saku celana, ini lumayan mepet nih sama ujung-ujung sakunya gua, dan dipakai duduk juga agak nusuk-nusuk ke bagian anuan gitu ya. Tapi tetap oke kok, nggak sampai kayak gimana banget. Apalagi kalau kita pakai casingnya, itu kan jadi lebih apa ya, jadi lebih halus gitu ya bagian ujung-ujung si HP-nya ini. Dan terakhir sebelum gua pengen nanya Timbit soal Poco F7, gue pengen bahas kameranya ya, terakhir. Di bagian kameranya, gimana kalau misalkan kita pakai untuk motret dan untuk video recording. Kita coba. Untuk main kameranya, jepret Luvi, pum, 2 kali, pum. Terus kita coba untuk selfie-nya. Ada pilihan 1 kali dan 0,8 kali. Oke, kita cek untuk hasil fotonya. Ini ada di bagian selfie. Pixel peeping tipis-tipis. Ini ultra wide-nya. 2 kali digital zoom. Dan 1 kali main kamera. Ada beberapa perubahan warna dan perubahan exposure ya. Di main kameranya, digital zoom, ultra wide, bahkan selfie gitu. Jadi bisa dibilang kameranya ini ya just okay lah ya untuk kita pakai sehari-hari. Memang bukan fokusnya di situ juga. Jadi menurut gua udah oke untuk kita jepret-jepret harian. Nah, untuk video recording sendiri, pilihan resolusinya itu ada di 4K, bisa 60 fps, bisa 30 fps untuk kamera belakangnya. Dan ultra wide-nya sendiri ini dia beda ya, langsung ganti ke 1080. Yep, betul. Langsung ganti ke 1080 dan frame rate-nya di 30 fps.
ya. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri, dia maksimalnya ada di 1080 dan refresh rate-nya 60 fps. Nggak bisa yang 4K. Oke, sekarang kita langsung tanya tim Besindotech soal Poco F7 ini seperti apa dari segi desain dan performanya ya. Kita langsung cekin aja siapa nih target pertama yang harus gue datengin. Kom Alvin, abis unboxing Poco F7 yang warna white-nya. Ih, gimana first impression-nya? Boleh dong? Poco nih, Poco F7. beda banget ya. Yoi. Kayak fit and finish-nya premium banget berasanya. Kayak naik kelas, frame-nya metal nih ya. Panas sih ini tapi habis main game ya kayaknya ya. Betul. Kamera unik ya, dua kayak bergaris begini juga. Terus apa nih yang menarik? Yang menarik adalah bagian chipsetnya yang dia itu Antutunya nembus ke 1.944. Oh iya nih, cek nih. Oke, hampir 2 juta loh. Dan ini tuh skor yang kita dapetin juga di Poco F7 Pro. Lah, terus mending beli ini dong. Oke, menarik. Tapi ganteng sih, ya lebih berasa premium ya. Betul. Dibandingin kakaknya. Ya udah ditunggu deh kontennya dan. Boleh. Kom Alvin main gamenya pakai Wuthering Wave ini di quality yang paling high. Oh, lawan bos langsung. Pakai 60 fps. Dari desain tadi Kom Alvin berasa premium ya. Bagus, Sama kalau pas main game Wuthering Wave tadi juga smooth. smooth juga ya. Oke, bagus sih. Enak curve-nya juga. Rounded-nya. Ingetin sama abangnya yang kameranya Leica itu. Wah, bener sih. Oke, interesting. Oke. Cakep pilihannya, cakep. Ya, menarik untuk dihajar sama yang lain. Itu dia. Mari kita tunggu ya. Kita tunggu. Sip. Thank you Kom Alvin. Thank you. Korban selanjutnya, Nes. Nih, HP baru nih. Mantap. Poco F7 yang warna putih. Yang paling cakep sih ini ya. Wih. Walaupun bukan yang limited edition sih nih. Tapi dari desain gimana menurut lo? Oke sih. Gue sih lebih suka yang simple kayak gini sih dibandingin yang walaupun si yang limited edition tuh ada logo Snapdragon yang keren banget sih sebenarnya, tapi kayak plain and simple kayak gini juga mantap. Ada yang warna hitamnya juga. Kalau misalkan lo harus pilih hitam atau putih? Putih sih. Putih. Wih. Kalau kita main Wuthering Wave kayak gimana lo bisa experience langsung? Oke, langsung aja. Wih, udah kebuka nih. Udah kebuka tadi abis gue mainin. Waduh, langsung di bos. Wah, kita ganti dulu. Ini pakai yang grafis paling tinggi, Nes. Yang mentok kanan. Dan FPS-nya gue jadiin ke 60. Wah, smooth banget sih ini. Grafis bosnya juga mantep banget loh. Kita nggak bisa ngelawannya sih, cuma pengen lihat aja. Ini jadi keasikan main nih, wih. Enak juga ya main pakai Poco F7 di jam kerja. Waduh. Tapi gimana Nes? Kalau misalkan dari overall, dari desainnya yang lu lihat tadi sama performance-nya, karena menurut gue ini dua hal yang lumayan berbeda dari Poco F7 ketimbang Poco F6. Oh, sama baterai juga jauh lebih gede sekarang di 6.500. Ini gaming banget. Ini pengalaman gamingnya udah kayak HP 9 juta 10 juta nih. Padahal berapa ya? Ini aja. By the time kita shoot video ini masih belum resmi harganya, Oh. tapi seharusnya ada di antara 5 sampai 6 jutaan. Gila, HP 5 juta nih. Gaming udah kayak gini sekarang ya. Gak ada frame drop, gak ada stutter sama sekali. Oke. Berarti approve ya? Approve. Mantap ya di harganya ya. Oke, thank you Nes. Siap. Diambil. Oke, setelah kita unboxing dan hands-on Poco F7, menurut gue ini HP performance di kelas mid-range yang super menarik ya. Apalagi improvementnya itu jauh atau bisa dibilang berasa banget ketimbang Poco F6. Tadi ya dari chipsetnya, dari yang Snapdragon
8S Gen 3 jadi 8S Gen 4. Antutunya nembus ke 1,9 juta, yang mana ini bisa dibilang setara ya dengan Poco F7 Pro. Dan bagian baterainya juga meningkat ke 6500 mAh, itu gede. Bagian layarnya juga lebih besar gitu ya. Walaupun gitu, di bagian bobot, yang mana ini lebih berat, dimensinya juga lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita genggam itu ya ukurannya jadi lebih besar aja. Tapi kita dapat untuk frame-nya yang sekarang udah aluminium, yang mana kita dapat premiumnya dan rasa mahalnya itu dapat di HP ini gitu ya. Dan dari segi harga, nah pas gua unboxing si Poco F7 ini belum ada harga resminya. Harganya seharusnya ada di sekitar 5-6 jutaan. Gimana itu menarik banget gitu ya. Tapi gimana menurut kalian soal HP-nya? Mungkin kalian yang nonton video ini udah pakai si Poco F7. Kalian bisa cerita-cerita aja di kolom komentar kalau ada keluhan atau kalian mau berbagi fitur, itu juga boleh banget. Kita saling berbagi di sana dan kita saling belajar. Thank you guys. Ciao. Gue pengen bilang kalau misalkan next-nya apakah kita compare HP ini dengan HP ini? Tulis di komen.